Tuhan di lari malam mato dan balinang dan tampung tangan tolong tunjukkan sajaknya mandelah tiada orang di kampung balante angan lalu ya tidak lalu kama batenggang. Mantap banget, luar biasa Pak Beri, alhamdulillah. Manari tambilang manantikan Korila jo mau denay pintokan. Oh Tuhan tolong salamaikan. Oi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basobok balik kita di podcast Kabar Rantau. Podcastnya orang awak. Alhamdulillah hari iko kita basobok jo udah kita yang selama ko di dunia menyanyi lagu-lagu Minang. Kita sapa beliau udah Feriaga. Yup. Ba kabarnya Pak udah Feriaga. Alhamdulillah. Sejo. Alhamdulillah Pak Ari. Alhamdulillah. Pak Feriaga, terima kasih Allah datang di studio kami. Sama-sama. Kini kita bercerita mau total lama, mau total ringan. Mudah-mudahan cerita itu bisa manfaat setidaknya untuk kita dan pemirsa podcast Kabar Rantau. Amin. Pak Feriaga, aku kampung di mana? Awak di Gantiang, Kota Tangah, Padang Kota. Padang Kota. Jadi itulah asal kampung itu ya. Iya, sekampung situ. Dek bergelut di dunia seni selama ko, aku memanglah dari kampung awalnya ke apa memanglah di rantau baca itu perjalanan. Jadi pemirsa podcast Kabar Rantau pengen tahu perjalanan hidup seorang Uda Feriaga gitu lah. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo di Padang dulu alah bernyanyi juga. Dari panggung ke panggung. Kadang-kadang pernah mengikuti ke studionya Pak Gustar pertama mau pijak. Pertama itu tahun barat dulu. Itu tahun 2002. Oh 2002. Jadi dari 2000-an tuh seorang Feriaga lah mulai berkarir tapi berkarir di kampung awal gitu. Iya. Oke. Jadi acara-acara nanti itu apa tuh? Acara Minang, Beralik atau organisasi lebih banyak Beralik tuh Pak? Lebih banyak Beralik. Acara Beralik. Boleh cerita sedikit, banyak-banyak pun lah Pak. Iya. Cerita aja pengen ke. Jadi ketika bernyanyi di panggung-panggung Beralik itu kan, iya. banyak orang bawa mengecek
Per, cobalah rekaman jadi kan. Iya. Kebetulan nambo dakek jo mendiang Arsemen Minangnya Momon. Oh, Momon ya. Iya. Jadi dibawanya lambo ke studio bersama Zulongga. Jadi situ kan namanya rekaman koko butuh biaya. Betul. Butuh biaya. Jadi ambo ingin jo jadi penyanyi. Ya. Baas supaya dapat jadi penyanyi. Akhirnya ambo gadekan lah motor radio ambo. Bagadaikan motor radio. Iya, Vega R. Iya, luar biasa perkawanan sebanyak 4 juta. Sebanyak 4 juta. Jangan siswa tuh 2000 lah banyak tuh. Iya, banyak tuh. Rekaman lah di studio Bapak Agus Taher. Bapak Agus Taher ya betul. Di Pitunang Rekor. Masih tahun di 2002. 2002. Jadi rekaman situ selesai rekaman seolahnya mixing ambo bawa lah itu tuh ke Jakarta. Oh jadi apa tadi zaman dulu bikin kaset dulu kan? Ya, piringannya betul. Piringannya hasil dari studio saja. Hasil dari studio tadi. Tuh. Ambo bawa lah ke Jakarta. Di tahun 2000 dibawa orang rumah, bawa anak sekalian. Itu lah keluarga kok? Alah lah keluarga. Keluarga tahun berapa? Awak 98. Oh 98. Pak Ferry agak lah orang anak ini kak? Anak 2. 3 tapi meninggal cie. Oh iya. Yang adik 2. Nan Pelakadang? Anak 7 semester 7. Semester tidak Namo Aditya. Nang keteknya Noval. Oke. Tahun 98 lah rumah tangga berarti. 98 rumah tangga. Jadi balik torian jadi ambo mengecek dalam rumah kan. Kita coba lah ke Jakarta dulu dia. Kebetulan ada di kampung dulu kawan hidup di Jakarta di sini juga. Iya. Apa kata mami ini bertegak di situ je kan. Ambo bawa rumah dengan hasil penjualan elektronik yang ada di rumah. Ya Allah ya Rob. Jadi baju serolahnya. Anak begini gitu waktu itu. Di waktu itu ndaknya ikut ada penting kok berhasil Jakarta dia. Di sokongannya wawan ini pernah dan bini aku nak pernah nyo merendahkan aku apa nama tu. Betul. Taruh sokong taruh. Semangat tadi betul. Tiba Jakarta kan. Ini saya namanya Pak Ferry. Oh, ini namanya Mai Sariwati. Ya. Sama sekampung Jambo. Sekampung ya. Jadi tadi tu setelah tiba Jakarta kan nama awak baru-baru Jakarta tentu kemari ke Kasindan gitu kan pindah dulu duduk di tagak di rumah orang. Kan sampai di sana dulu tuh. Iya, sampai di sana. Kemana tuh menepek dulu pertama? Di daerah Parung Bogor jo. Oh, masuk di Parung Bogor. Daerah Parung Bogor, jadi menepek situ lalu lah tinggal sama di sana. Iya. Jadi dek karena usaha orang rumah waktu itu nyu pandai melelontong ke tupek sayu Padang ke orang Siko. Iya. Oh, ni kok. Iya, ni orang rumah ya. Iya, betul. Jadi nyu melelontong lah kami kontrak rumah dengan beralaskan kardus. Iya. Jadi kecil anak ambo yang pertama yang adik tu ya rancak di Padang jika su wala lok je. Ku di Siko lalok dia mau ku aja pakai kardus saja. Iya. Tenang nak coba. Mudah-mudahan ndak di kardus lalok lagi. Betul. Dia dengan berjalannya waktu nan PCD nambo bawa tadi ko lon sempat nambo syuting lain. Oh, betul lu sampai alun berani lain. Alun berani lain. Dengan biayanya tadi gitu. Kenal biaya. Jadi diteleponnya dari Pak Agus Taher kon. Kalau Jakarta per orang di sini tuh banyak coba lah ngelih kaset PCD je kan. Betul. Ambo berjalan kaki Pak Ari dari Paruang tuh ke Ciputat itu lebih kurang 3 balik kilo. 3 balik kilo bajojo. Berjalan kaki. Ya, dari rumah makan ke rumah makan yang lain. Sebab kalau kita naik angkot tentu banyak angkosnya. Oh iya betul. Turunnya. Dari berjalan kaki ambo dari Paruang tu 3 balik kilo sampai ke Ciputat. Paruang sampai Depok, Paruang sampai Bogor. Ya Allah. Itu namanya jalannya selama luar biasa sekali ya. Selama lebih kurang setahun lah. Berjalan itu. Ya. Jadi dia berkata mengenai kaset itu kita kan tak bawa playernya doh. Jadi kalau di baca medianya. Oh jadi waktu bakal liang kau tadi.
apanya nak bawa datang komedi komedinya bawa. Itu acara tu rekaman tesnya tu. Jadi setiap lagu, setiap album yang ada dikirim dari Padang tu, satu bait pertama pasti yang buat apa? Satu bait. Jadi setiap orang kan pengen tahu banyaknya lagu Tuan Suang. Bait pertama, nah pasti yang buat apa tu? Misalnya lagu Odi Malik, lagu Zalmon, lagu Cok Sembara, lagu Android Bagait, Cek Cewek tu bagai. Pasti yang buat apa? Yang bait pertama saja. Luar biasa. Jadi sampian tu kebetulan dah dapat piti minyak ceketeknya. Ambo bawa lah syuting lagu yang dari Padang tadi kau. Syuting namanya piti wak kurang tu ala kadar saja hasilnya. Betul. Jadi setelah Bajo Bali berjualan VCD, selama ko alhamdulillah apa aja nan dapat dari hasil penjualan kau? Selama ko lain lagi cek ndak dapat hasil rekaman awak lah sampai album lo. Alhamdulillah sampai album ya. Sampai album. Awak lo penyanyi batigo orang lo. Aduh lo bebean. Iya. Siapa orang itu? Pertama Marsa, Yalpuma. Sebentar, Marsa ko adiannya ke lagu Pop Minang. Iya. Yalpuma. Oh Pak Yalpuma. Itu remix Ferdi Pasang Pop. Iya. Oke. Bah ceritanya bisa membuat untuk orang tu bah ceritanya kok. Jadi namanya album gua kalau pitihnya sagumpalan tu tuan ada pitih lah. Jadi setiap lagu ada lagu 10 lagu ambil lagu agak 5 lagu orang agak 5 lah. Oh begitu. Jadi setelah album keluar baru dibayi. Lagu orang nak kawan biasa. Arsmen musik tak tu pula kawan awak di kampung Zulongga tu nyo cukup je lah perhatiannya. Tu studio di kampung tak tu pula. Jadi bayinya setelah selesai nanti baru dibayi. Ada awak kredit awak kredit kan bayinya. Basansu. Cicil bayinya. Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah lah dia ada punya hutang masalah PSD kasih orang kau dah. Lah bayi salahnya. Bayi ya. Syukurlah. Jadi gini awak danga-danga dari komunitas penyanyi Minang atau orang-orang awak sekalian Feriaga aku kecek orang hampir mirip je suaranya je Zalmon. Bar menanggapinya kan. Bisa jadi ya Pak Ari. Ya. Namanya orang menilai kan. Iya. Tapi yang perasaan awak nak sama orang. Ibaratnya kalau Zalmon ko suaranya pacah kate. Iya. Pacah kate, serak pacah kate. Payah menirunya. Ndak bisa meniru dah. Oh itu. Kalau Cok Sembara pacah ke bawah. Susah lah menirunya tu. Susah lah meniru. Itulah. Jadi dia coba cebur cek lagunya Zalmon tu pemirsa podcast Kabaran tahu pengen lo mendengarkan dan lagu Zalmon yang pernah di cover dulu itu sangat luar biasa. Masih ingat liriknya? Yang lagu Zalmon ya? Itu pitaruh dulu ya? Pitaruh, bisa nak berapa lagu, berapa suara? Tuhan di lari malam mato dan balinang dan tampung tangan tolong tunjukkan sajaknya mandelah tiada orang di kampung balante angan larui hati dan larui kama batenggang. Mantap mana, luar biasa Pak Beri, alhamdulillah. Jadi perjalanan seorang Feriaga sebenarnya luar biasa ya. Kini kedepannya rencana apa? Rencana mengeluarkan single album atau apa gini? Untuk sementara mungkin ndak dulu dah. Ndak dulu. Iya masalahnya keadaan kini kan susah. Walaupun buat single itu biaya itu banyak pula. Betul. Jadi mungkin ndak dulu, mungkin habis tahun ku mungkin. Pak Feriaga, kini kondisi awak sebalik dunia lah kini ke tapi musibah COVID-19 ya. Bah seorang Feriaga menyikapi kini ke? Ya kalau COVID itu kan
yang luar biasa kan. Iya. Tapi ambo di rumah kini kok fokus sampai lagu saja. Berlagu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai lagu. Untuk persiapan Pak emang ya. Untuk persiapan tahun 2021. Alhamdulillah. Di single berikutnya maksudnya. Iya betul. Iya betul. Jadi sampai itu sama Joni mengalih ketupek pagi. Iya. Satu tuh ya betul ya. Di Pasar Paruang Bogor. Pasar Paruang Bogor. Jadi pemirsa podcast Kabar Rantau, kalau pingin nio katupek sayu Mama Nopal. Sabi lah kalau pengen itu sabian. Kalau pengen datanglah ke Balantai Basement Pasar Tohaga Parung Bogor. Betul. Namanya ketupek sayu Padang Mama Nopal. Aku keteraga ketupek guys kehasinan gitu. Kue lain banyak loh. Lain kue kan itulah. Jadi alhamdulillah ada mensiasati lah. Memang seniman memang awak nak bisa bangga-bangga. Iya tu. Tampil mana awak nak bisa kan gitu lah. Jadi apa dasar sudah tu kini ko pulang kampung lihat cok ini ko. Salamulah merantau lah berapa kali pulang kampung? Baru tiga kali. 3 kali. Iya 3 kali. Tahun berapa terakhir? Terakhirnya 2007 balik. 2007 balik. Tu tahun bisu lah pulang kampung. Insyaallah 2021. Kalau untuk keliling daerah menyanyi, kamu paling jauh Pak Ferry? Ambo dulu menyanyi di daerah Jawa, di Solo, di Sukoharjo. Sukoharjo lagi. Pernah tuh di. Paling jauh kamu tuh, paling jauh. Itu baru. Itu baru. Ya. Iya. Kalau di Sumatera kan Bengkulu lah, Medan lah. Lama suak lah. Kalau di Jawa aku Solo itu baru. Solo paling jauh. Tapi memang ada tawaran yang lebih jauh, apa memang dah amuh atau bah? Ambo ada kelemahan seketek pari. Apa tuh kelemahan? Awak fobia ketinggian. Oh iya, ketinggian. Jadi kalau diundang orang pernah diundang orang ke daerah Papua 3 kali di pesawatnya kecilnya. Iya. Dah talok dah. Ya ndak saya kecewa loh. Itu orang undang orang itu orang Sungai Asam daerah Pariaman. Oh baik itu. Jadi kalau pai itu ketinggian, kau ira talok lidah dia. Biar tidak gitu lah. Tidak aja. Itulah kelemahan fobia ketinggian. Sebadi mudah-mudahan nanda jauh-jauh nak kamu undang duit nak cara kira-kira dia sudah tu. Iya. Itu. Pak Feriaga, perjalanan kelah banyak diceritakan sinan kamari gitulah ya. Suka dukanya kah? Tadi kan duka lah banyak sebut tadi dan duka na sama duit lah josia lagi selama. Kalau untuk kaset lu nado lah. Kaset lu nado lah. Tapi kalau off air, aduh cok. Josia yang paling berkesan mana sih atau lebih? Kalau berkesannya kalau di daerah Jakarta aku baduo duit dulu sama si Neo. Oh Neo Fatri. Neo Fatri. Itu lama duit Neo vokalnya lumayan je lah. Iya. Itu salah ngalih. Sama itu dah nasto negara ada alai dah seru. Itu aja Neo betulnya. Oke. Rani Chania. Oh Rani Chania. Itu lagi tu ya. Lagi tu. Nah kini musik-musik Minang kini kena ditambah je musik-musik luar kini. Apa tanggapan seorang Feriaga kini ko untuk anak-anak muda kini ko harapan? Mungkin dia perkembang waktu zaman mungkin. Iya. Tapi awak tak boleh melupakan tradisional awak dah. Iya. Boleh awak mengikuti cara orang tapi tradisional tak boleh lah ketinggalan. Kena dia awak cakap itu. Lakukanlah baik TikTok bagai apa namanya YouTube bagai. Tapi nan tradisional Minang itu nak boleh ditinggalkan. Betul. Nak boleh dihilangkan. Bukanlah ya. Betul. Jadi kalau untuk trik-triknya bagi pemula gini kok. Adik-adik kita yang di kampung pasti pengin akan jadi penyanyi kan. Pengen meniru udah-udahnya gitu kan. Apa arahan motivasi yang lebih diagihan untuk adik-adik kita? Ya kalau untuk adik-adik kita yang ada di kampung walaupun di Siko yang pemula-pemula seharusnya serancaknya pelajari dulu lagu itu dulu. Hafal dulu. Bukan hafal. Betul. Dipelajarin dulu lagu itu. Pelajari lagu itu. Jadi lagu itu misalnya ikut cerita lagu itu harus masuk ke dalam lagu itu. Diusahakan ya kan kalau sekali sih tak mungkin. Iya. Diusahakan taruh bahas supaya masuk dalam lagu itu. Iya. Nanti awak harus rajin berlagu di rumah-rumah beralek. Sebab vokal tu keluarnya ketika awak berlagu cocok kesan tiang bana nyanyi ke berlagu sekali ndak masuk dah. Ndak keluar vokal tu. Tapi tu hari berlagu tu beralek, tu hari berlagu. Nyo warna vokal tu akan tahu sendirinya lagi. Betul. Ndak ada ke pelajaran-pelajarannya tu. Iya.
Nah kalau seorang Feriaga gini kan aliran musiknya kama, tradisionalnya kok arah karato atau kadendang? Kalau awak pop Ratok Minang. Ratok Minang. Ya. Ba aku dapet di situ sianan bisa masuk dapet karatok Minang tu ba ceritanya juga. Ya awak kan acuk media-media Zalmon pai show kan. Oh, awak pelajari. Jadi waktu ada Zalmon pai nyanyi di Jakarta kok acuk medianya. Oh betul. Jadi kalau meniangko kalau ke Jakarta tentu awak telepon taroi. Oh iya. Di situlah pelajari ni kan bekulah cara berlagu. Bukan belajar ndak, dipelajari gitu maksudnya. Pelajari. Jadi setelah Bo Zalmon asa ke Jakarta pasti Pak Ferry. Iya pasti awak teleponnya. Di samping tu awak disuruh sama ngelih kaset. Jadi ketika nyoso, awak ngelih kaset. Oh jadi saat sedang yang show di satu acara, Pak Ferry keliling betul. Awak ngelekset di meja cie. Meja lah cie. Iya. Beko lah selesai beko caranya wah berdua dinyo baru pelajari lagu, pelajari lagu dah. Iya. Kok banyak pelajarinya, tapi untuk pemula keset tepat hari tadi tu. Betul. Pelajari lah dulu lagu dulu. Jangan naruh saja rekam cepet jangan dulu. Pelajarin dulu. Pelajari benar. Iya. Jadi kira-kira tambahan lain untuk adik-adik kita apa lah itu? Itu tu nyo pari. Ya. Harus pelajari itu tu nyo. Jangan naruh rekaman saja awak. Pelajari dulu lagu tu dulu bahas supaya menjiwai awak lagu tu. Dapat tekat itu dulu. Iya. Jadi kalau ada kurang gini kok pemirsa podcast Kabar Rantau kamaja seorang Feriaga di acara beliau baca loh itu. Kamu bisa membuang itu. Untuk dosen-dosen yang ada di rantau maupun di kampung, kalau ingin memeriahkan caranya bersama Ambo dalam acara lek baralek, ikatan-ikatan, halal bihalal, silakan hubungi Ambo di ada running tag di bawah. Pak Feriaga, baca cerita dia tadi kan sebui manggalih kaset Bajojo dari Paruang ke Ciputai ya. Depok. Bogor. Bakal yang satu lah itu. Iya, jalan kaki. Jalan kaki. Luar biasa. Nah setelah itu selain itu kamu saja. Selalu sampai ke Tanah Abang itu sampai tak? Jadi setelah bunga jalan kaki dekat itu terasa paniknya. Masuk ke pasar Cipulir lah. Cipulir baru masuk pertama. Jadi masuk pasar Cipulir yang namanya orang manggalai kaset. Iya. Kebanyakan yang bajakan. Betul. Jadi awak nama ngelak kaset yang asli kok ndak percaya orang tu doh. Dek kanu orang Padang kok panggaleh. Jadi rasa-rasa tahu orang. Itu pada umumnya orang Padang. Orang awak panggaleh ya. Iya. Jadi rasa-rasanya nak yakin ke tapi bermacam-macam keyakinan awak tumbuhkannya. Akhirnya yakin je lagu tu. Jo kaset tu, jo PCD awak juga kok asli memang original je kan. Iya. Jadi dengan berjalannya waktu mengalirlah ke Tanah Abang bagai, ke pasar Pramuka bagai. Jadi kata mundur sedikit balik di Cipulir kau tadi Bajojo dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 tu kelilingnya atau bagai sampai keliling. Sampai ke lantai 4. Sampai ke lantai 4. Jadi kalau ada orang kapan jubo pendengar lagunya dulu. Laguan dulu. Iya. Cipulir tahun berapa dulu tuh? Cipulir tahun 2000 sepaleh. 2000 sepaleh. 2000 sepaleh salah. 2000 sepaleh ya. Berapa lama? Awak mengalih PCD itu sekitar 6 tahun 7 tahun. 6 tahun 7 tahun lah ya. Jadi setelah dari Cipulir pindah lo ke Tanah Abang. Ada waktunya Pak Ari. Oh itu, lo waktu itu. Kalau di Cipulir, itu waktunya Rabu. Oh bari ya. Kalau Selasa itu di Pasar Anyar Bogor. Selasa Panjarnya Bogor. Kalau Senin Kamis itu Tanah Abang. Senin Kamis Tanah Abang. Iya, Jumat itu baru keliling ke pasar-pasar ketek yang ada di Jakarta. Bukan Tanah Abang ramenya hari Sabtu. Nak? Bukan Senin Kamis. Senin Kamis malah. Oh itu. Kalau hari Sabtu itu awak ke Serang Pasar Rau. Oh Serang Pasar Rau. Gitu loh. Jadi itulah salamu. Jadi kalau seandainya dorang kembali lagu Salmon banyak nyanyi loh. Aku lagu dulu. Tapi dengan berjalannya waktu abadilah portabel namanya. Oh portabel. Portabel tuh. Di samping tuh awak cetak kaset awak, VCD lagu awak kau.
VCD itu apa nama tu lagu dan Bapisah di Juang Rindu namanya. Bapisah di Berapa cetak pertama VCD itu? Itu tuh gua cetak dulu 1,000 pertama dulu. 1,000. Nah. Pak Ferry Aga. Oh, pendidikan terakhir Pak Ferry apa dia? Dulu STM Muhammadiyah Padang. Oh, di Padang sekolah dulu. STM Muhammadiyah Padang. STM Muhammadiyah Padang ya. Okey. Aduh tadi sebelum podcast tadi cerita di bawah tadi kalau kan ada kalau lagu Bajojo itu cerita memang pengalamannya selama ko atau selalu cerita seperti itu. Jadi hadirnya lagu Rampan Jojo tu ketika mengalih di Tanah Abang Cipuldir kan. Ya. Di samping tu kan album lah keluar pertama 1,000 buah kaset. 1,000 buah betul. VCD ya. Jadi enak punya manusia nak bisa lo manunya kan ada yang si baiknya di si buruknya. Iya. Kok artis Minang enggak mengalih kaset ke radionya aja. Siapa yang ciptanya tu? Orang di pasar tu. Orang di pasar. Iya. Kok artis kaki limo nama kau aja lah. Mengalih kaset semi berjojo tu kan. Biarlah perasaan saat itu waktu disabit sama dia tu perasaan Pak Ferry waktu tu ya awak disabitnya penyanyi artis kaki limo kecil tu kan. Dia awak tak masalah cuma tu penyemangat dalam hidup penyemangat hidup malah ya. Akhirnya lahirlah album Rampan Jojo tu. Panjojo tu. Indah aduh artis katanya menjojo kaset. Tahun berapa kaset tu? 2000 itu berbentuk VCD. Okay. 2006 balik. 2006 balik. Berapa cetakan pertama berapa? Itu tuh 5,000 dulu tuh. 5,000. Iya. Di dalam habis itulah. Tapi nak cetak dah orang nak anu lah. Udah lah MP3 gitu ya. Itulah asal muasal lagu Bajojo tu ya. Rampan Jojo. Rampan Jojo. Lirik seketik tu. Dan tinggalkan kampung jo kawanan samo gadang sarato urang dan sayang di Rana Minang. Itu awalnya kan. Itulah awalnya. Iya. Okey. Dah tu tiba di kodanya indah ado katonyo artis Minang Bajojo coiko. Tu orang menyebut kan. Luar biasa. Okey. Pak Ferry Aga lah cerita-cerita panjang kasinan kamari cerita motivasi yang bisa sampai kini Ferry Aga bisa alhamdulillah setiap acara-acara Minang masih eksis motivasi yang dapat di seorang Ferry Aga untuk keluarga kah atau memang di dunia kesenian Minang kau tetap berkiprah selamanya atau rencanakan pensiun rencana. Memang seni kau nak bisa dikecilkan hobi dah. Iya betul. Bisa dikecilkan mata pencarian bagai. Iya betul. Jadi tidak ada batas tu dah. Selagi awak masih mampu, selagi bisa awak jalan terus. Sebab anak-anak dalam rumah terus menyokong, terus nak pernahnya membatih gitu loh. Alhamdulillah ini luar biasa dukungannya gitulah. Pak Ferry Aga selama lumayan dari 2003 ya bernyanyi 2002 sampai 2020 lebih kurang 18 tahun ya. Hasil dari berkarya di dunia seni Minang apa aja lah hal-hal yang telah didapati. Secara materinya mungkin dapat lah materinya kan. Ya. Di samping tu bisalah melanjutkan anak-anak untuk sekolah, untuk ke jenjang kuliah kan. Ya, sampai kuliah kini kan? Sampai kuliah. Semester berapa gitu? Semester 7. Siapa nama tadi? Aditya Persa di Universitas Pamulang. Oh di Umpam. Semester 7. Semester 7. Adiknya kelas 5 SD. Ya mudah-mudahan jadilah keduanya. Dia awak dah amin. Betul. Lah ada nak yang kakak aku tadi dah mengikuti ayahnya lah nak. Lah nampak ada lah kamu jadi penyanyi lah nak gitu lah kan.
Ini nak hobi dia penyanyi, tapi dia pemain bass gitar kok. Seninya ada, Iyo, tapi nya arahnya ke bass gitar. Ke bass gitar gitu. Dia waktu sekolah dulu di Borces di Bogor tuh, ini salah satu je pemain bass gitar terbaik. Alhamdulillah. Tapi memang jiwa seni itu yang nak kembalikan. Alhamdulillah. Oke, Pak Ferry, terima kasih hadir di studio kami. Mudah-mudahan ke depan kami undang datang lihat ya. Insyaallah. Pemirsa podcast Kabar Rantau, di alhamdulillah penghujung podcast ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembicaraan ini. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.